Saudari-saudara, anak-anak sekalian, Minggu Paskah keempat ini kita syukuri melalui perayaan Ekaristi. Jelas kita hadir bersama pada kesempatan siang hari ini, dan juga Minggu Paskah keempat ini bertepat dengan Minggu Panggilan Sedunia ke-59. Di Minggu Paskah yang keempat ini kita mendengar sabda dari Injil Yohanes bab 10, yaitu tadi kita mendengar bahwa Kristus berkata kepada orang-orang Farisi. Dia mengatakan demikian, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Itu yang dapat kita renungkan khusus di Minggu Paskah yang keempat ini dan juga Minggu Panggilan Sedunia, yaitu kata-kata Tuhan yang mengatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Tuhan digambarkan sebagai gembala. Konon ceritanya gembala pada waktu itu menggembalakan begitu banyak domba, mungkin sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Begitu banyaknya domba yang harus digembalakan, maka gembala harus sungguh memperhatikan domba-dombanya supaya mereka selamat. Selamat dari apa? Selamat dari predator atau pemangsa yang mengancam domba-domba itu untuk dibangsa. Maka harus sungguh dijaga sekali oleh gembala domba-domba bersama kawanannya. Dan bagaimana caranya supaya gembala itu tahu domba-domba itu? Konon ceritanya juga domba-domba itu dikasih nama. Maka saya sendiri sulit membayangkan kalau ada 100 domba, ada ribuan domba dikasih nama satu-satu, apakah ingat itu gembalanya? Karena supaya ketika dipanggil dengan nama domba itu langsung mengenal suara dari gembalanya. Dan karena kenal dengan suara gembala, dia akan ikut. Ya, domba itu akan percaya bahwa itu gembala yang biasa menjaganya. Nah, itu seperti itu. Nah, Tuhan digambarkan sebagai gembala, artinya Tuhan juga mau memperhatikan domba-domba, yaitu umatnya, kita semua. Ia mau memperhatikan kita. Ia mau, justru Kristus sang gembala mau mengorbankan dirinya supaya umat itu selamat, supaya dibebaskan dari dosa. Itu iman Katolik mengatakan seperti itu. Nah, saudara-saudari, anak-anak sekalian, kalau tadi Tuhan mengatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku, artinya ya seperti tadi bahwa domba itu mengenal suara gembalanya. Dan arti di sini ketika domba mendengarkan suara dari Tuhan, berarti domba-domba itu, umat itu mau senantiasa mendengarkan suara dari Tuhan. Dan Tuhan mengenal mereka. Seperti gembala mengenal dombanya satu persatu, Allah pasti juga mengenal kita satu persatu. Dan kemudian domba itu mengikuti Tuhan. Artinya mengikuti Tuhan adalah mereka percaya kepada Tuhan. Domba itu percaya kepada gembalanya. Maka kalau kita umatnya percaya kepada Tuhan, kita juga percaya kepada Tuhan sebagai gembala. Sebagai gembala yang baik, Kristus sebagai gembala kita, kita percaya kepadanya. Maka kalau kita percaya kepadanya, tadi Tuhan mengatakan demikian, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya." Kalau domba itu, kalau umat itu percaya kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan menjamin keselamatan, tidak akan binasa, mendapat hidup kekal sampai selama-lamanya kepada domba-domba atau kepada umatnya. Itulah gambaran gembala yang baik, atau Kristus sebagai gembala yang baik, dan sebagai domba yang mau mendengarkan suara Tuhan, mau percaya kepadanya, tentu mendapat jaminan karunia, jaminan keselamatan dari Tuhan itu sebagai gembala yang baik. Nah, saudara-saudari sekalian, kaitannya dengan Minggu Panggilan Sedunia ke-59 ini, ketika Tuhan mengatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku, ya, ada orang-orang yang dipanggil secara khusus mendengarkan suara Tuhan, memanggil mereka untuk menjadi imam, biarawan, biarawati, suster, ataupun bruder. Mereka mendengarkan suara Tuhan, dan mereka ketika mendengar suara Tuhan berusaha untuk menanggapi panggilan Tuhan itu, menjadi imam, biarawan, biarawati, suster, dan bruder. Kita bersyukur bahwa dalam gereja Katolik ini masih ada panggilan bagi mereka yang digerakkan Roh Kudus untuk masuk seminari, menjadi imam, ataupun kemudian
menjadi suster, bruder, dan panggilan khusus lainnya. Orang-orang inilah yang berusaha berjuang, merelakan dirinya, berusaha untuk berkarya, mewartakan sabda Tuhan. Kadangkala juga mereka mengorbankan kesehatannya. Dalam arti ini mengorbankan kesehatannya adalah para imam, suster, bruder yang berkarya di daerah yang terpencil, misalkan di Papua itu kan ada yang daerah yang terpencil, susah untuk dijangkau, ataupun di Kalimantan, di hutan, di Sumatera, mereka juga sulit para imam di sana ketika harus berkarya di sana. Kadang-kala kesehatan juga dipertaruhkan, harus melewati gunung, sungai, begitu sulitnya, hawa yang dingin dan seterusnya, sehingga mereka mengorbankan dirinya, bahkan kesehatannya untuk melayani umat, untuk mewartakan sabda itu semakin dikenal oleh semakin banyak orang. Kita bersyukur bahwa Gereja Katolik punya panggilan seperti itu, masih ada yang tergerak hatinya oleh Roh Kudus menanggapi panggilan tadi sebagai imam, suster, ataupun bruder, biarawan atau biarawati. Maka panggilan itu, saudara-saudari, pertama-tama bukan dari orang yang menanggapi, tetapi panggilan itu pertama-tama berasal dari Tuhan sendiri. Roh Kudus yang menyapa orang itu sehingga tergerak hatinya untuk menanggapi panggilan Tuhan, mau masuk seminari, mau menjadi suster, mau menjadi bruder, mengorbankan dirinya dengan mau taat kepada Allah. Kalau tadi dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku, artinya di situ juga ada unsur ketaatan. Ya. Ketika domba mendengar gembalanya kan dia taat, ya ikut kemana. Maka ketika umat mendengarkan suara Tuhan, itu ada unsur ketaatan. Para imam, suster, dan bruder yang sudah kekal itu juga mengucapkan ketaatan kepada pimpinan. Selain kemurnian dan juga kesederhanaan, 3 nasihat Injili yang berusaha mereka hayati sepanjang hidupnya. Kita syukur itu semua. Nah, maka bagaimana caranya supaya kita itu mendengarkan panggilan Tuhan, khususnya ini anak-anak, orang muda, ya, remaja. Bagaimana rasanya Tuhan itu memanggil? Kalau menurut hemat saya, pengalaman saya, ketika Tuhan memanggil untuk menjadi imam, itu bukan seperti ada suara datang, ya, bahwa jadilah kamu imam, jadilah kamu masuk ke seminari. Bukan seperti itu, tapi lebih kepada perasaan. Ingin masuk seminari, ingin menjadi imam untuk merayakan Ekaristi. Ketika misa tertarik untuk menjadi imam. Itu lebih kepada rasa. Panggilan Tuhan itu saya alami seperti itu. Dan kemudian berusaha ditanggapi dengan dijalani, dengan berjuang, ya. Gak gampang itu perjuangan jadi imam, masuk seminari, harus kuliah, belajar, ujian, skripsi, macam-macam, diuji dan seterusnya. Nah, itu ada berbagai macam proses, kurang lebih 9 tahun yang saya alami, bahkan mungkin ada yang lebih sampai 12 tahun. Kalau dari SMA berarti wacana bakti misalkan ditambah lagi 3-4 tahun. Maka prosesnya memang panjang, tapi itulah proses untuk beriman, untuk menanggapi panggilan Allah. Dan di hari panggilan sedunia ini saya mendapat penghiburan. Apa itu penghiburan? Yaitu pagi tadi saya kedatangan para frater dari Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta Yohanes Paus II. Mereka naik sepeda dari Klender di Wisma Purwita ke sini tadi pagi 7:30 kurang sampai di sini para frater. Tadi malam Romo Romanus sebagai pendamping menghubungi saya lewat WA. Romo, nanti para frater akan berkunjung ke Pasar Minggu. Silakan Romo datang, ya, para frater. Lalu saya tunggu mereka datang, sebelum misa pertama sudah datang, naik sepeda kira-kira 1 jam lebih. Itulah penghiburan bagi saya bahwa para frater yang baru menjalani tahun pertama untuk menanggapi panggilan di Seminari Tinggi, itu mereka datang ke sini dengan bersemangat masih muda. Mereka lulusan dari Wacana Bakti ada 2, dari Mertoyudan Magelang itu ada 5, berarti 7 orang datang ke sini tadi pagi. Kami bercengkerama bersama, pasti makan bersama juga, nasi uduk sama ayam goreng. Maka terima kasih yang sudah mengirimkan nasi uduk ayam goreng tadi pagi, kami nikmati bersama. Paling tidak itu menguatkan saya pribadi menanggapi panggilan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang punya anak laki-laki atau perempuan, cobalah mereka dibuka kesempatan untuk menanggapi panggilan menjadi imam, biarawan ataupun biarawati, ya. Beri kesempatan dan doakan mereka.
Siapa tahu ya Tuhan memanggil mereka dan mereka tergerak hatinya untuk menanggapi panggilan itu. Kalau mau ke seminari nggak usah jauh-jauh, di sini dekat banget kan. Di situ Wacana Bakti tinggal jalan kaki ya, berapa menit sudah sampai. Nah, nengok di situ juga dekat. Kalau suster ya banyak pilihannya, ada suster OP di sini yang di Strada dan banyak juga tarekat suster lain. Ada banyak pilihan dan berusaha membuka hati kepada panggilan Tuhan. Didoakan juga anaknya supaya tertarik untuk menanggapi panggilan Tuhan, sehingga nantinya ada kader-kader yang baru. Itu perlu disyukuri untuk melanjutkan pewartaan sabda dalam panggilan khusus menjadi imam, biarawan maupun biarawati. Memang kalau di masa pandemi ini panggilan yang masuk seminari Wacana Bakti itu turun ya. Kalau saya tanya-tanya jumlahnya turun. Tetapi yang masuk seminar tinggi masih lumayan, syukurlah ya. Tahun ini adalah ada 23 frater saya tanya tadi yang akan masuk ke seminar tinggi. Berarti itu begitu banyak 23 frater itu. Kamarnya sampai kurang-kurang. Tapi pasti berusaha diusahakan nanti mereka akan mendapat kamar pasti untuk belajar di seminar tinggi. Nah, itu sedikit cerita tentang saya kaitkan dengan hari Minggu panggilan sedunia. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari juga terbuka hati, juga mendoakan anak-anaknya yang masih kecil, masih remaja ataupun dewasa yang sudah kuliah, sudah bekerja, itu masih terbuka kepada panggilan. Ya. Ada yang membantu waktu pasca itu pernah bekerja di airlines, yaitu Qatar Airways kalau nggak salah. Berarti dia sudah melalang buana kan, naik pesawat kemana-mana mungkin ya. Ada yang sudah jadi dokter, masuk seminari tinggi, sekarang masih jadi frater. Berarti panggilan itu macam-macam bentuknya. Bahkan yang sudah kuliah, sudah bekerja, itu punya kesempatan untuk menjadi imam, biarawan atau biarawati. Yang penting adalah berusaha peka, merasakan panggilan Tuhan, dan dengan kepekaan itu berusaha diolah terus-menerus menanggapi panggilan Tuhan. Syukur-syukur dengan berproses, maka Tuhan terus akan menuntun sehingga menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Sehingga nantinya ada penerus para imam yang berkarya dimanapun mereka berkarya, baik di paroki maupun di bidang-bidang yang lain, sehingga nanti ada yang menggantikan saya ya, sudah mulai tua, saya nantinya pasti harus diganti yang muda ya. Itulah perlu bibit-bibit yang baru untuk menanggapi panggilan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, di Minggu Panggilan Sedunia ini kita mohon Roh Kudus supaya terus menanamkan panggilan dalam diri anak-anak, remaja dan orang muda, supaya dengan panggilan dari Tuhan, panggilan dari Kristus Sang Gembala yang baik, mereka mendengarkan panggilan Tuhan, mau percaya kepada Kristus, mau menanggapi, dan kemudian mereka pun menyediakan diri untuk menjadi imam, biarawan, biarawati, suster atau bruder, menjalani panggilan yang khusus untuk mengikuti Kristus. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.